Banyak di antara wanita yang menganggap kalau keputihan itu merupakan hal yang biasa. Padahal hal ini bisa jadi merupakan suatu tanda bahwa sedang terjadi masalah nih pada tubuh kita. Bisa merupakan suatu tanda infeksi, bahkan merupakan tanda dari suatu keganasan atau kanker. Yuk cari tahu tentang keputihan di video ini. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya, amin. Keputihan itu merupakan keluarnya cairan selain darah ya dari liang misfi atau di luar kebiasaan, baik yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap ataupun yang tidak beraroma. Bisa disertai dengan rasa yang gatal ataupun tidak ada disertai dengan rasa gatal. Karena keputihan ini bisa bersifat fisiologis yang normal ataupun bisa bersifat patologis atau yang tidak normal. Nah, kita udah mulai mau masuk nih ke pembagian dari si keputihan itu sendiri. Jadi teman-teman tahu nih, keputihan yang sedang Anda alami itu apakah keputihannya ke arah fisiologis, apakah ke arah patologis gitu ya. Kalau Flor albus, nama medisnya dari keputihan yang fisiologis ya, itu bisa terjadi nih akibat adanya rangsangan hormonal. Bisa hormon estrogen dan juga progesteron. Bisa juga disebabkan karena suatu stres atau akibat aktivitas seksual yang kurang higienitasnya, dan juga bisa juga pada saat datang masa ovulasi atau datangnya masa subur, itu bisa muncul terjadinya keputihan yang fisiologis atau yang normal. Selain itu juga bisa nih keputihan yang fisiologis ini muncul pada saat tubuh kita sebelum ataupun setelah siklus dari haid atau siklus menstruasi, dan itu merupakan respon normal dari tubuh kita. Nah, itu yang fisiologis ya, yang normalnya. Sedangkan yang keputihan yang patologis atau yang tidak normalnya itu merupakan sebuah penyakit, dan paling banyak Flor albus yang patologis ini disebabkan oleh infeksi. Nah, bisa disebabkan juga berbagai faktor karena peradangan pada vagina atau vaginitis ya. Bisa disebabkan karena bahan-bahan kimia yang menyentuh pada area misfi. Misalnya penggunaan sabun pembersih yang mengganggu pH di sekitar area kewanitaan. Itu bisa mencetuskan terjadinya penyakit atau keputihan yang patologis ini. Atau nih, pengobatan sendiri yang dilakukan oleh teman-teman. Misalnya ada keputihan nih tapi nggak konsultasi ke dokter, membeli obat misalnya ya di apotik, obatnya itu obat topika apa obat oles, dioleskan ke area misfi. Itu bisa saja mengganggu pH normal yang ada di misfi dan juga mengganggu keseimbangan dari flora-flora normal yang menjaga di area misfi tersebut. Jadi bisa mencetuskanlah terjadinya keputihan yang patologis atau yang tidak normal. Kemudian bisa juga akibat pembersih vagina yang dilakukan secara berulang-ulang ataupun sering gitu ya. Atau bisa juga merupakan faktor atau tanda dari suatu terjadinya keganasan, baik yang jinak ataupun ke arah kanker gitu ya, sehingga itu dapat mengganggu kesehatan, khususnya kesehatan daerah misfi. Ciri-ciri dari keputihan yang normal atau fisiologis itu warnanya bening ya. Kemudian tidak ada berbau, konsistensinya ini kadang berwarna putih, kental juga kadang-kadang ada, cuman warnanya itu putih gitu ya. Dan jumlah yang keluar itu sedikit dan tidak ada gejala seperti gatal, nyeri ataupun rasa panas. Itu nggak ada gejala sama sekali. Nah, kalau ciri-ciri keputihan yang patologis atau yang tidak normal itu bisa terjadinya perubahan warna gitu ya dari cairan atau sekret keputihan yang keluar dari misfi itu. Misalnya berwarna kuning, kehijauan, keabu-abuan, bahkan ada yang mungkin bercampur darah gitu ya. Bisa menyerupai seperti susu atau yogurt gitu ya, kayak susu basi atau yogurt yang kental gitu ya, warna putihnya seperti itu. Kemudian dia juga akan mengeluarkan aroma yang kurang sedap gitu ya. Kemudian konsistensinya itu
biasanya sih bersifat kental gitu ya. Dan jumlah cairan atau sekret yang keluar itu dari area misfi banyak terus-menerus, serta disertai dengan adanya rasa gatal, nyeri, dan juga panas pada area sekitar kewanitaan. Keputihan yang tidak normal ini bisa terjadi karena berbagai macam penyebab. Ada beberapa kondisi yang mungkin menjadi penyebab dari keputihan ini. Yang pertama, infeksi jamur pada vagina. Infeksi jamur vagina ini umumnya ditandai dengan keputihan yang kental dan juga berwarna putih. Namun bisa memiliki seperti teksturnya itu seperti keju basi gitu ya. Nah, area misfi yang sudah terlihat bengkak akibat adanya infeksi jamur ini juga bisa terlihat nih, area misfinya agak bengkak gitu ya. Kemudian rasa nyeri juga bisa timbul. Bisa timbul pada saat melakukan hubungan biologis, itu juga bisa timbul rasa nyerinya karena adanya infeksi dari jamur ini. Kemudian penyebab kedua yaitu Bacteria vaginosis. Bakteri vaginosis ini sejenis bakteri ya yang terjadi ketika jumlah bakteri yang ada di area misfi itu berlebihan, sehingga dia akan menimbulkan keputihan-keputihan yang tidak normal atau yang patologis. Jika bakterial vaginosis ini penyebabnya, maka biasanya keputihan yang akan Anda alami umumnya itu berwarna putih atau keabu-abuan, dan juga akan mengeluarkan aroma yang itu aromanya agak amis gitu ya. Itu biasanya karena si Bacteria vaginosis. Namun tetap ya, untuk memastikannya penyebabnya apa, itu harus melakukan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian bisa juga nih karena suatu infeksi dari gonore ataupun chlamydia. Keputihan abnormal yang teman-teman alami itu bisa disebabkan karena gonore ataupun chlamydia ini juga ya. Nah, ini merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual, oke? Dan ini biasanya ditularkan lewat hubungan seksual dengan orang yang sudah menderita atau sudah terinfeksi dengan gonore dan chlamydia. Nah, ciri-cirinya untuk penderita gonore atau chlamydia ini biasanya mengalami keputihan yang berwarna keruh, kekuningan, ataupun kehijauan. Penyebab berikutnya yaitu adalah karena infeksi dari trichomoniasis. Trichomoniasis ini juga merupakan salah satu penyakit infeksi menular seksual lainnya yang bisa menyebabkan keputihan yang abnormal atau yang patologis. Gejalanya itu dari si trichomoniasis ini ya bisa berwarna abu-abu, kehijauan, ataupun kekuningan. Tergantung dari setiap pasien, biasanya warnanya akan berbeda-beda. Penyakit ini juga akan membuat keputihan itu tampak berbuih dan berbusa. Nah, itu khasnya infeksi dari si trichomoniasis ini. Selanjutnya, apabila ada gejala ke arah keputihan yang tidak normal, itu juga merupakan salah satu tanda dari kondisi yang serius dan berbahaya. Karena keputihan yang abnormal ini bisa merupakan suatu tanda dari penyakit kanker, seperti penyakit kanker endometrium ataupun kanker di leher rahim, kanker serviks. Gejalanya untuk keputihan yang disebabkan oleh kanker ini biasanya itu akan tampak sekretnya itu, cairannya itu lebih berair ataupun ada keluar darah, dan aromanya itu aromanya itu berbau busuk. Biasanya juga pinggul itu akan merasa nyeri dan juga akan ada rasa nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Oke teman-teman, yang penting ya, kalau memang nih sedang mengalami ke arah keputihan, itu harus segera diatasi ya. Apalagi kalau keputihan itu adalah keputihan yang abnormal. Kalau memang teman-teman mengalami keputihan yang tidak normal, ada gejala yang aneh-aneh gitu ya, silahkan konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Dokter biasanya akan mendeteksi riwayat kesehatan bagian reproduksi teman-teman. Ditanya ini ya lewat anamnesis gitu ya. Kemudian dokter juga akan melihat nih kira-kira dasar dari atau penyebab dari timbulnya keputihan yang teman-teman alami itu apa gitu ya. Kalau memang infeksi jamur, ya akan diobati dengan obat-obat anti jamur gitu ya, bisa obat minum ataupun obat yang dioleskan pada area misfi.
Dan kalau memang keputihannya itu disebabkan karena suatu infeksi bakteri, seperti bakteri vaginosis tadi, itu bisa diberikan antibiotik gitu ya, baik yang diminum pun ataupun antibiotik yang topikal yang diberikan pada area kewanitaan itu juga bisa. Dan juga untuk keputihan yang disebabkan oleh infeksi menular seksual, selain dengan obat-obatan ya, antibiotik dan juga anti jamur gitu ya, dan juga obat-obatan untuk mengurangi gejala seperti nyeri, biasanya dokter itu akan meminta teman-teman untuk melihat lagi nih aktivitas seksualnya gimana. Lakukanlah aktivitas seksual secara sehat ya, untuk menghindari penyakit-penyakit menular seksual ini. Nah, itu kan dengan obat-obatan medis nih. Selain dengan obat-obatan medis, teman-teman bisa mengatasi keputihan atau mencegah keputihan yang tidak normal itu di rumah. Bisa yang pertama itu dengan menggunakan cairan antiseptik yang khusus area kewanitaan. Biasanya yang mengandung povidone iodin gitu ya, untuk membersihkan area pada bagian luar misfi saja, dan untuk mengurangi nih gejala nyeri atau gatal yang ditimbulkan akibat keputihan yang patologis tadi. Kemudian pada saat melakukan hubungan biologis dengan pasangan, itu ada baiknya menggunakan kondom atau pengaman terlebih dahulu, atau tidak melakukan hubungan seksual pada saat melakukan pengobatan keputihan itu sendiri ya teman-teman, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit seksual. Dan yang paling penting ya, jangan lupa untuk membersihkan area kewanitaan, membersihkan pada area selangkangan gitu ya, agar tetap kering dan juga terhindar dari kelembaban yang terlalu tinggi. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan underwear nih yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah nyerap, misalnya katun gitu ya. Dan hindari juga nih penggunaan celana yang terlalu ketat. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya, ternyata keputihan itu bukan hanya keputihan yang normal aja, ada juga nih keputihan yang tidak normal, dan itu bisa merupakan salah satu tanda dari kondisi yang serius atau membahayakan. Kalau memang teman-teman mengalami gejala seperti itu, segera konsultasi ke dokter ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe nih, subscribe dulu ya channel saya. Dan saya juga ada Instagram dan TikTok Dr. WSP. Silahkan di follow ya, dilihat ya. Wassalamualaikum.